Dan kali ini kita akan mencoba menghubungi Pak Adrin Tohari, peneliti bidang gerakan tanah LIPI. Selamat siang Pak Adrin. Selamat siang Mbak. Pak Adrin, selamat siang. Selamat siang. Oke Pak Adrin, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Breaking News Metro TV. Pak Adrin, bisa Anda jelaskan ini fenomena yang terjadi di Cisolok, Sukabumi, mengingat ini bukan kali pertama longsor yang terjadi di sana, seperti sudah ada pola tersendiri begitu, sudah dibaca Pak Adrin. Ya, jadi kalau fenomena longsoran yang terjadi di Sukabumi pada umumnya itu akibat hujan yang sangat lebat, di mana kondisi lahannya itu memang kebanyakan lahan yang terbentuk oleh tanah-tanah yang gembur, dan juga lerengnya kalau di wilayah Sukabumi itu umumnya dari lereng yang agak terjal sampai dengan curam. Jadi secara geologi, secara topografi, secara tutupan lahan, memang daerah-daerah di wilayah Kabupaten Sukabumi itu rentan terhadap fenomena tanah longsor. Baik, Pak Adri, tadi teman-teman, rekan-rekan kami di lapangan mengatakan bahwa ada satu kendala yang cukup krusial, yakni bentuk tanah yang tanahnya adalah tanah lempung dan sulit sekali untuk memasukkan alat berat untuk mencari korban yang sampai saat ini masih tertimbun dugaannya. Pak Adri, bisa Anda jelaskan? Ya, jadi karena itu adalah tanah hasil pelapukan dari endapan gunung api muda, jadi cenderung dia akan membentuk tanah yang mengandung mineral-mineral lempung. Jadi ketika dia bercampur dengan air, maka akan berubah menjadi lumpur, sehingga itu yang bisa menyebabkan evakuasi terhadap korban itu menjadi lebih sulit, karena tanahnya sangat berubah menjadi lumpur. Nah, itu perlu suatu upaya di mana beban kendaraan ataupun alat-alat yang akan melakukan evakuasi itu ditahan atau duduk di suatu bantalan yang cukup kuat sehingga dia mudah bergerak di atas lapisan lumpur. Oke, Pak Adrin, ini saya sedang membuka laman resmi lipi.go.id. Di sini teman-teman LIPI sedang mengembangkan teknologi dari hasil penelitian pusat bernama The Greatest, yang merupakan kepanjangan dari teknologi gravitasi ekstraksi air tanah untuk kestabilan lereng LIPI Wireless Sensor Network for Landslide. Itu bisa Anda jelaskan secara lebih sederhana, apakah ini memang bentuk mitigasi dari longsor yang memang menjadi ciri khas di Jawa Barat? Jadi kalau untuk yang The Greatest itu adalah teknologi mitigasi untuk longsoran yang tipenya adalah nendatan. Jadi dia bergeraknya sangat lambat, tidak meluncur. Sedangkan yang WISeLAND atau Wireless Sensor Network for Landslide Monitoring itu adalah untuk memantau gejala-gejala ancaman tanah longsor yang tipenya luncuran maupun nendatan. Jadi itu teknologi untuk memberikan peringatan dini kepada masyarakat dan juga mencegah terjadinya longsoran. Yang The Greatest itu adalah untuk mencegah terjadi longsoran, kalau yang WISeLAND itu adalah untuk memberikan peringatan dini kepada masyarakat terhadap ancaman longsor. Ya, memantau, betul. Oke, WISeLAND ini berarti bisa diunduh atau seperti apa nih bentuknya? Atau hanya untuk peneliti-peneliti LIPI saja atau gimana, Pak? Jadi WISeLAND itu kan terdiri dari instrumen yang kita pasang di lokasi terancam berpotensi longsor, kemudian data-data itu dikirim ke gateway ataupun induk dari semua sensor itu, nantinya bisa kita akses melalui websitenya. Jadi melalui PC, laptop, ataupun Android, kita bisa mengetahui bagaimana kondisi lereng ketika hujan. Apakah ada pergerakan, ada perubahan kemiringan lereng, atau ada perubahan kejenuhan tanah. Kalau misalnya terjadi perubahan peningkatan parameter-parameter tersebut, kita bisa memberikan warning kepada masyarakat yang tinggal di daerah terancam tersebut, sehingga mereka bisa melakukan evakuasi dini. Cisolok ini sudah adakah dipasang teknologi WISeLAND ini, Pak Adrin? Kami belum memasang di daerah tersebut. Selama 3 tahun belakangan kami hanya memasang di Kabupaten Bandung, lalu di Purwakarta, dan satu lagi di Jawa Tengah di Kabupaten Banjarnegara. Tapi saya mendapatkan informasi kemungkinan BNPB juga memasang di daerah Sukabumi, tapi letaknya di mana mungkin bisa kita konfirmasi ke BNPB ya. Apakah ada di daerah Sinar Resmi alat-alat tersebut atau tidak. Oke, karakteristik apa lagi yang patut diwaspadai, mengingat tadi Anda mengatakan ini adalah curahan hujan yang sangat tinggi yang akhirnya menyebabkan longsor. Apalagi nih yang harus diwaspadai oleh masyarakat sekitar, mengingat masih banyak dugaan saudara-saudara kita yang masih tertimbun lumpur,
lalu 2 juga ada longsoran susulan atau seperti apa Pak Adrin? Bisa dijelaskan? Ya, jadi yang perlu kita waspadai secara gampang adalah ketika hujan lebat itu biasa muncul mata air yang cukup deras. Aliran-aliran air permukaan itu semakin deras. Nah, itu mengindikasikan bahwa terjadi peningkatan muka air tanah di dalam lereng dan juga peningkatan kejenuhan tanah. Nah, pada saat sekarang proses evakuasi itu indikasi-indikasi tersebut yang perlu diamati, apakah muncul mata air kembali di lereng-lereng yang sudah terbuka, lalu apakah muncul retakan-retakan kembali yang bisa mengindikasikan adanya longsor susulan. Jadi selain melakukan evakuasi juga perlu dilakukan pengamatan terhadap potensi longsoran susulan, terutama di daerah-daerah yang sedang dilakukan evakuasi ataupun tanggap darurat. Oke, ketika sekarang sudah terjadi begitu longsoran, apakah penggunaan aplikasi Wiseland atau teknologi Wiseland ini masih bisa tetap optimal atau seperti apa, Pak Adrin? Ya, jadi kami mengembangkan 2 tipe. Yang pertama adalah stationary Wiseland. Stationary Wiseland itu ada ditempatkan di daerah tertentu untuk mengamati potensi ancaman dalam jangka panjang. Yang kedua adalah mobile Wiseland. Mobile Wiseland ini yang bisa digunakan dalam proses tanggap darurat, yaitu untuk mengamati potensi longsoran susulan. Jadi ketika dilakukan usaha-usaha tanggap darurat mencari korban, kita tetap bisa memantau kondisi kestabilan lereng yang sudah terbuka, apakah akan memunculkan ancaman susulan atau tidak. Jadi selama proses itu kita bisa mengamati kondisi kestabilan lereng tersebut. Kalau misal terjadi pergerakan, kita bisa memberikan peringatan kepada tim evakuasi untuk menjauhi daerah tersebut. Oke, Pak, apakah ini sudah disempurnakan Wiseland ini dalam bentuk aplikasi seperti misalnya BMKG, ketika ada gempa sudah ada notifikasi masuk ke mobile phone kita, lalu diarahkan untuk pergi atau ada anjuran-anjuran tertentu, misalnya untuk pergi ke daerah yang lebih tinggi misalnya atau daerah yang dirasa lebih aman, seperti apa nih Pak Adrin? Teknisnya bisa dijelaskan? Jadi sebenarnya Wiseland ini sudah lengkap Pak dengan segala panduan-panduan untuk mengoperasikan, kemudian memberikan peringatan kepada masyarakat. Akan tetapi karena LIPI sendiri adalah lembaga litbang, bukan suatu lembaga teknis yang bisa langsung menggunakan teknologi yang diciptakan ini, maka terus terang kami membutuhkan suatu dukungan dari pemerintah untuk bisa menghilirisasi, mengindustrialisasi hasil penelitian ini sehingga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat umum, terutama masyarakat yang tinggal di daerah-daerah rawan tanah longsor. Dan saat ini kami juga telah mengembangkan modul pemantauan kestabilan lereng untuk bisa digunakan oleh masyarakat umum. Jadi hanya dengan satu sensor saja alat itu bisa memberikan peringatan kepada masyarakat ataupun penghuni rumah apabila terjadi gejala-gejala longsoran di wilayah sekitar rumah tersebut. Ya, pergerakan tanahnya ya. Jadi hanya informasi saja pemirsa bahwa sistem monitoring ini telah diimplementasikan di lokasi rawan gerakan tanah, contohnya di Desa Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jembatan Cisomang, Ruas Tol Cipularang, Kabupaten Purwakarta, dan Desa Celapar, Kabupaten Banjarnegara. Bisa Anda konfirmasi betul demikian, Pak Adrin? Ya betul, di 3 lokasi tersebut. Oke, baik. Pak Adrin, kita tahan dulu. Kita akan memantau situasi terkini di TKP seperti apa. Lagi di Breaking News Metro TV, pemirsa, kita kembali bergabung dengan Pak Adrin Tohari, peneliti bidang gerakan tanah LIPI. Pak Adrin, dengan luas yang begitu banyak begitu kita lihat di Cisolok, Jawa Barat, dengan lereng-lereng juga tadi kami menggambarkan kepada pemirsa, banyak juga lereng-lereng di sana. Mengapa lereng di Cisolok tepat yang ini yang akhirnya terkena longsoran yang paling parah, Pak Adrin? Ya, jadi fenomena longsoran itu kan diakibatkan karena peningkatan kejenuhan tanah atau kenaikan muka air tanah. Nah, saya menduga bahwa di daerah yang mengalami longsoran itu aliran air itu menuju ke daerah tersebut. Jadi mungkin ada kontrol pola cekungan di bawah permukaan tanah yang menyebabkan air berkumpul di lereng tersebut. Mengapa demikian? Karena kalau kita perhatikan banyak sekali pemukiman yang berada di bawah kaki lereng. Ketika masyarakat tinggal di bawah kaki lereng, berarti mereka mengandalkan pada adanya aliran air permukaan sebagai untuk memenuhi kebutuhan air mereka. Jadi saya mempunyai suatu hipotesa bahwa di situ banyak sekali sumber-sumber air di kaki lereng itu,
yang kemudian pada saat musim hujan, pada hujan lebat kemarin, air di dalam tanah itu meningkat.